Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Eko Budiono dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 itu ditandai dengan sifat perlawanan yang bersifat sporadis, diantaranya ketika satu daerah diserang, daerah yang lain itu tidak terkoordinir, sehingga ketika pertempuran selesai itu begitu mudah untuk dipatahkan. Kemudian perlawanan itu bersifat komando, jadi dikomandoi oleh tokoh-tokoh seperti sultan, kemudian tokoh ulama atau bangsawan. Ketika tokoh tersebut ditangkap, perjuangan berakhir. Kemudian belum ada satu kesatuan yang bersifat nasional, sehingga perjuangan itu sendiri-sendiri, sehingga ketika penjajah menerapkan politik adu domba itu sangat mudah untuk diberangus gerakannya karena belum adanya komando yang utuh. Itulah ciri-ciri dari perlawanan sebelum abad ke-20. Oke, kita mulai bahas. Yang pertama, perlawanan melawan bangsa Portugis. Kita mulai dari Aceh. Malaka itu awalnya merupakan pusat perdagangan. Namun semenjak Portugis menerapkan monopoli di Malaka, Aceh kemudian tumbuh menjadi pusat perdagangan yang baru. Karena para pedagang itu tidak suka monopoli yang diterapkan oleh Portugis. Keadaan ini kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi Portugis, sehingga terjadi peperangan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh itu sempat 2 kali mengirimkan pasukan untuk menyerang Portugis di Malaka. Tokoh perlawanannya yaitu ada Sultan Ali Mugayat Shah sebagai Sultan Aceh, kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Nah, sempat 2 kali ini mengirim pasukan untuk menyerang Portugis, namun tidak berhasil. Kemudian kita ke Maluku, masih Portugis juga. Portugis itu awalnya menjalin hubungan baik dengan Ternate di Maluku. Namun hubungan ini ternodai karena Portugis terlalu ikut campur urusan dalam negeri Kesultanan Ternate, sehingga menyebabkan ketidaksukaan kalangan bangsawan dan rakyat terhadap Ternate. Terutama setelah Portugis membunuh Sultan Hairun dan melengsarkan Sultan Tabariji. Akhirnya Sultan Babullah bersama rakyat Ternate mengusir Portugis dari Maluku. Kemudian kita ke Demak. Sama halnya dengan Aceh tadi, ketika Malaka dikuasai atau dimonopoli oleh Portugis, pedagang-pedagang muslim asal Demak itu merasa tidak nyaman karena atas monopoli itu, sehingga kemudian Demak itu, apalagi setelah terjadi perebutan Sunda Kelapa oleh Portugis dan Demak, akhirnya terjadi perang dan itu dimenangkan oleh pihak Demak, dan Sunda Kelapa itu diubah menjadi Jayakarta oleh Fatahillah. Oke, itu tadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Sekarang kita lanjut ke VOC. VOC sebagai kongsi dagang. Kita ke Mataram. Di Pulau Jawa, Sultan Agung itu bercita-cita untuk menaklukkan Pulau Jawa. Namun dengan keberadaan VOC, Sultan Agung khawatir VOC itu menghambat cita-cita Sultan Agung untuk menguasai Pulau Jawa seutuhnya, sehingga Sultan Agung ini mengirim pasukan sebanyak 2 kali untuk menyerang VOC di Batavia. Namun karena jarak yang jauh antara Mataram ke Batavia, Mataram ini ada di Yogyakarta kalau sekarang, itu jarak tempuh cukup jauh sehingga pasukan sudah kelelahan. Belum lagi ada sabotase yang dilakukan oleh VOC, yaitu membakar gudang logistik di Kerawang dan Bekasi, sehingga pasukan Mataram itu kalah ketika tiba di VOC. Kita ke Banten. Di Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sama halnya dengan di Mataram, di Banten ini Kesultanan Banten itu merasa resah dengan kehadiran VOC di Banten. Terutama kebijakan VOC yang melakukan monopoli.
Kemudian kita ke Makassar. Seperti di Banten tadi, di Makassar juga Belanda atau maksud Pak VOC di sini melakukan monopoli perdagangan sehingga menyebabkan ketidaksukaan pedagang atau masyarakat Makassar terhadap VOC. Sultan Hasanuddin itu memimpin penyerangan rakyat Makassar kepada VOC. Namun karena kelicikan VOC memanfaatkan situasi dengan politik adu domba atau divide et impera, Makassar itu diadu dengan Kerajaan Bone yang merupakan vasal dari Kesultanan Makassar. Arupalaka yaitu Raja Bone itu diadu domba dengan Sultan Hasanuddin sehingga terjadi perjanjian yang bernama Perjanjian Bongaya. Nah, ini jadi tugas pertama kalian. Kalian cari apa itu Perjanjian Bongaya, sebab dan akibatnya serta dampaknya. Ya, itu tugas satu kalian. Oke, kemudian kita membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Kita mulai dari Pattimura di Maluku, ya. Sepeninggal Inggris yang berkuasa di Hindia dan Belanda datang lagi ke Indonesia, kebijakan-kebijakan masa VOC yang tidak dilaksanakan pada masa Inggris ketika Belanda datang lagi ke Maluku itu mencoba diterapkan lagi sehingga rakyat Maluku tidak menyukai Belanda. Maka Kapiten Pattimura tampil memimpin peperangan di Maluku ini bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti Christina Marta Tiahau dan yang lainnya. Kemudian kita ke Jogja, ya. Ini di Jogja di Jawa, ya. Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta itu juga jatuh ke tangan Belanda dan Belanda itu dengan gaya yang pongah dan sombong memperlakukan kaum bangsawan itu seperti bangsawan rendahan, dan ini menimbulkan ketidaksukaan bagi kalangan bangsawan terhadap Belanda. Kemudian penarian pajak yang ugal-ugalan itu menimbulkan kesengsaraan rakyat. Rakyat pun tidak suka dengan Belanda. Kemudian satu hal lagi yang menyebabkan terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro atau kemudian dikenal sebagai Perang Jawa, yaitu Belanda itu membuat jalan kereta api yang melalui makam Pangeran Diponegoro, mengakibatkan Pangeran Diponegoro murka, kemudian mencabut di patok-patok jalan itu, kemudian diganti dengan tombak. Nah, dari sini kemudian terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Perang Jawa. Mengenai jalan perang, sebab umum dan sebab khususnya itu menjadi tugas kalian yang kedua, Perang Jawa, ya. Kemudian kita ke Palembang. Nah, di Palembang ini ada Sultan Mahmud Badarudin atau kita kenal sebagai SMB, ya. Perjuangan Sultan Badarudin melawan Belanda ini dimulai semenjak VOC, ya. Semenjak VOC, kemudian dilanjutkan pada masa Inggris, kan kemudian dilanjutkan lagi. Awalnya itu dari letak Palembang yang strategis. Jadi Palembang ini kan di antara Malaka dan Batavia, kan, posisinya di tengah-tengah. Itu menarik perhatian Belanda karena lokasi ini strategis, bisa dijadikan untuk pangkalan militer. Kemudian daerah geografis Palembang yang menguntungkan, kemudian ada lagi ketersediaan timah di Bangka, itu mengakibatkan Belanda tertarik untuk menguasai Palembang. Nah, disinilah Sultan Badarudin kemudian menyerang benteng-benteng Belanda yang ada di Palembang, beberapa kali penyerangan, sampai akhirnya penyerangan ini berakhir pada masa konvensi London. Dan Sultan Badarudin berhasil ditangkap, kemudian diasingkan ke Ternate. Kita masuk ke Sumatera Barat. Ada Imam Bonjol sebagai tokohnya, ya. Di Sumatera Barat ini ada yang namanya kaum adat dan kaum padri. Nah, apa itu kaum adat, apa itu kaum padri, itu tugas kalian. Nah, perang padri di Sumatera Barat ini terjadi dalam 3 fase, ya. Unik memang. Pertama, perseteruan antara kaum adat dan kaum padri, ya. Kemudian yang kedua, kaum padri
melawan kaum adat yang bersekutu dengan Belanda. Kemudian fase yang ketiga itu kaum adat bersama-sama kaum Padri itu melawan Belanda atau mengusir Belanda. Nah, untuk detailnya itu menjadi tugas kalian yang ketiga, ya. Oke, baik, Pak, rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Pak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.